Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi. Amin. Tsumma tanqasimu ila al-ahkam al-khamsah. Tsumma tanqasimu ila al-ahkam al-khamsah. Lalu tanqasimu terbagi apa itu bid'ah itu ila al-ahkam al-khamsah, terbagi ke ila al-ahkam al-khamsah pada hukum-hukum yang lima. Tiada bid'ah itu kan kemarin sudah kita sebutkan kalau bid'ah itu bukan hukum tapi sifat, karena hukum itu ya wajib, haram dan sebagainya. Jadi bid'ah itu ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang mubah, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang haram. Wa haditsu kulli bid'atin atau wa haditsu kullu kabungkaya, wa haditsu kulli bid'atin atau wa haditsu kulli bid'atin dalalah. Wa haditsu kullu bid'atin dalalah, dan adapun hadis yang berbunyi kullu bid'atin dalalah itu amun. Itu amun maksusun, itu termasuk ke dalam kelompok nas yang am tetapi maksus, am tetapi kemudian maksus atau ditaksis, dispesifikasikan oleh dalil-dalil yang lain. Nah, salah satu landasannya kenapa dalilnya itu amun maksus. Jadi nas itu ditinjau dari cakupannya. Ada yang amun baqin ala umumihi atau al-am baqi ala umumihi. Ada yang amun urida bihi khusus. Ada yang amun maksus. Nah, contohnya begini. Kalau saya bilang seluruh santri salafiyah wajib menjadi, kalau ada perintah dari pondok, seluruh santri salafiyah wajib menjaga sholat lima waktu. Nah, itu amun baqin ala umumihi. Itu adalah perintah yang am dan hukumnya tetap am. Jadi tanpa terkecuali seluruh santri salafiyah tanpa terkecuali harus menjaga sholat lima waktu. Itu amun baqin ala umumihi. Tapi kalau saya bilang contoh, santri salafiyah wajib sholat jamaah, itu am, itu berlaku untuk semuanya. Kemudian setelah itu saya bilang kecuali yang ke makam, kecuali yang ke makam. Nah, jadi omongan yang pertama ini yang awalnya mencakup seluruhnya dihapus atau ditaksis, ya, dikeluarkan sebagian afrodnya itu oleh omongan yang kedua, yaitu kecuali orang yang ke makam. Nah, jadi santri salafiyah wajib jamaah kecuali yang ke makam, dengan dalil yang kedua kecuali yang ke makam, itu contoh amun maksus. Am yang pertamanya mencakup seluruhnya, tapi kemudian ditaksis, dikecualikan beberapa orang, yaitu kecuali yang ke makam. Nah, itu contoh amun maksus. Paham ya? Amun maksus. Nah, itu contoh yang kedua, amun maksus. Ada lagi amun urida bihil khusus. Nah, kalau amun urida bihil khusus, ini dalil itu sejak pertama redaksinya itu umum, tetapi yang dimaksud hanya sebagian. Sejak pertama itu redaksinya umum, tetapi yang dimaksud hanya sebagian. Contohnya kemarin santri asrama tahfidz mengalahkan santri asrama cek. Itu menggunakan redaksi yang umum, tetapi yang dimaksud hanya sebagian. Maksudnya itu peserta lomba dari santri asrama tahfidz mengalahkan peserta lomba dari santri asrama cek. Nah, itu model yang ketiga itu disebut amun urida bihil khusus. Redaksinya umum, tetapi yang dimaksud
yang dimaksud itu hanya sebagian. Redaksinya umum tetapi yang dimaksud hanya sebagian. Nah, itu contoh amun urida bihil khusus. Nah, jadi apa bedanya amun maksus Dengan amun urida bihil khusus? Apa bedanya amun maksus dengan amun urida bihil khusus? Kalau amun maksus dari awal redaksinya umum dan untuk umum. Kalau Maksus dari awal redaksinya umum dan untuk umum, tapi kemudian ada dalil baru yang kemudian mentaksisnya, mengeluarkan beberapa orang dari status umumnya itu, dari afrodnya itu, ya, dari yang dihukuminya itu. Nah, seperti tadi, semua orang wajib jamaah. Pada awalnya itu berlaku untuk umum, tapi kemudian ada dalil baru, ada perintah baru, harus ada yang ke makam. Nah, berarti yang semua orang jamaah kecuali yang ke makam. Itu amun maksus. Pada awalnya umum, redaksinya umum dan berlaku umum, tapi kemudian ada redaksi baru yang mentaksisnya, gitu ya. Tapi kalau amun urida bil khusus, sejak awal redaksinya umum, tetapi yang dimaksud hanya sebagian. Itu amun urida bil al khusus. Seperti tadi, asrama tahfidz mengatakan asrama Aceh, ini redaksinya umum, tapi sejak awal itu yang dimaksud hanya sebagian, tidak perlu ada dalil baru. Ini contohnya kalau amun rakin akmumihi, redaksinya am dan hukumnya am. Redaksinya am dan hukumnya am. Contohnya kalau di Al-Quran itu contohnya sifat-sifat Allah, seperti innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Nah, itu amun rakin al-ummihi. Redaksinya am dan hukumnya tetap am sampai kapanpun. Itu amun rakin al-ummihi. Tapi ada juga di Al-Quran misalkan yang amun urida bil khusus. Meskipun redaksinya am, tapi sejak awal yang dimaksud hanya sebagian. Nah, contohnya apa? Wa 'alan nas hijjul baiti man istata ilaihi sabila. Wa 'alan nas, dan bagi orang-orang untuk haji, pergi haji. Nah, yang dimaksud orang-orang di situ meskipun redaksinya umum, tetapi sudah dari awal yang dimaksud itu adalah sebagian orang, yaitu orang-orang yang mampu dan sudah Islam, gitu ya. Karena itu orang Islam meskipun masuk ke dalam An-Nas, tetap orang selain Islam meskipun masuk ke dalam An-Nas, meskipun masuk ke dalam afrod orang-orang itu, tetapi dari awal tidak masuk ke dalam Nas tadi, tidak masuk ke dalam redaksi Nas hijul baiti manistakan disebut. Jadi sejak awal orang-orang kafir tidak diwajibkan naik haji, meskipun ayat itu menggunakan wa 'alan nas, dan bagi orang-orang, itu kan umum. Tapi meskipun redaksinya umum, sejak awal yang dimaksud itu hanya sebagian orang. Siapa yang sebagian orang itu? Yaitu orang Islam. Dan Islamnya yang sudah mukallaf, gitu ya. Meskipun yang belum mukallaf, yang masih kecil, haji tetap bisa haji. Nah, itu contoh amun urida bihi al-khusus. Sedangkan contoh amun maksus kalau di Al-Quran banyak sekali. Contohnya di Al-Quran itu ada aqimis sholat, kerjakanlah sholat, itu umum. Tapi kemudian ditaksis oleh hadis Nabi Muhammad. Muhammad ketika ditanya orang Arabi yang wajib itu berapa, Nabi Muhammad yang wajib itu sholat 5 waktu illa an tatawwa syai'an, kecuali kalau kamu ingin sholat sunnah saja. Oke. Nah, sekarang hadis kullu bid'atin dhalalah masuk ke amun batin ala umumihi, amun maksus atau amun urida bil khusus. Masuk ke dalam amun maksus. Makanya dia bilang di sini wa haditsu kullu bid'atin dhalalah, hikayah ya, wa haditsu kullu bid'atin dhalalah amun maksus. Hadis kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah sesat itu adalah hadis termasuk nas yang amun, yang pada awalnya umum tapi maksus, tapi kemudian ditaksis oleh beberapa hadis. Jadi banyak hadis-hadis yang mentaksisnya. Nah, salah satu dalil yang mentaksisnya itu adalah perkataan Sayyidina Umar fihi Umar biqaulihi ni'matul bid'ah itu ya. Waqad ragaba fihi Umar biqaulihi waqad ragaba, dan sungguh telah mengiming-imingi siapa Sayyidina Umar fiha di dalam bid'ah. Fiha itu fiha di dalam bid'ah. Waqad ragaba, dan telah mengiming-imingi fiha di dalam bid'ah. Siapa yang mengiming-imingi Sayyidina Umar
biqaulihi dengan perkataannya ni'matul bid'ah hadhihi, sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Nah, jadi dengan perkataan Sayyidina Umar ni'matul bid'ah itu menunjukkan ada bid'ah yang bagus ya. Ketika Sayyidina Umar mengatakan ni'matul bid'ah itu menunjukkan ada bid'ah yang bagus. Itu menunjukkan tidak semua bid'ah jelek ya. Kalau seandainya bid'ah itu jelek, nanti kias nggak boleh. Seandainya semua bid'ah jelek, nggak ada kias nanti. Contohnya begini, di Arab zakat fitrah pakai apa? Korma. Seandainya nggak boleh bid'ah, berarti nggak boleh zakat fitrah pakai beras. Ya, itu kan sesuatu yang baru. Ya, sesuatu yang baru. Nabi tidak secara tegas membolehkan itu sesuatu yang baru. Nah, itu ya. Nah, itu yang nanti yang kemarin disebut Mbak Fadl, ada izin am, ada izin am bahwa boleh mengeluarkan zakat fitrah menggunakan beras. Kenapa? Karena ada izin am bolehnya melakukan qiyas dan ijtihad dan sebagainya. Nah, ni'matul, nah, wahia ay wahadhil kalimah, wahia ay wahadhil kalimah. Kalimat nikmat itu, ni'matul bid'ah itu kalimatun, sebuah kalimat tajma', ya, tajma' yang mengumpulkan, tajma'u al-mahasina kullaha, yang mengumpulkan segala sesuatu yang baik semuanya, yang mengumpulkan hal-hal yang baik. Jadi ketika Sayyidina Umar mengatakan ni'matul bid'ah, itu artinya segala sesuatu yang baik, bid'ah yang baik itu ada. Kama anna bi'sa, sebagaimana halnya kalimat bi'sa tajma'ul masawiyah kullaha, sebagaimana kalimat bi'sa itu mengumpulkan hal-hal kepada perkara-perkara yang jelek, gitu ya, kullaha semuanya. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, itu sudah clear ya.